Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita percaya Tuhan Yesus kita sanggup melakukan mujizat-mujizat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bawa pujianmu, bawa korban syukurmu. Kita percaya hari ini terjadi mujizat dalam hidup setiap kita. Mari kita bawa pujian kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan, yang membelah. Engkau sanggup Tuhan membuka jalan-jalan kami Tuhan. Engkau sanggup meneduhkan segala masalah yang ada di dalam hidup setiap kami. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Mari sekali lagi katakan, Engkau membuka jalan-jalan kami Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita angkat tangan kita angkat suara kita, katakan haleluya. Yang membelah laut, kami perkatakan Tuhan terbuka dalam hidup setiap kami. Tidak ada pintu-pintu lagi yang tertutup dalam hidup setiap kami Tuhan. Efata di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang terduga. Terima kasih Tuhan, semua badai yang ada di dalam hidup setiap kami. Kami berkatakan tenang, tenang. Karena Engkau Tuhan ada di dalam kami. Hidupku Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Boleh kita sembah Dia. Kau sanggup, Kau sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa
dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku-suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan terlebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada mujizat. Amin. Engkau Allah sumber mujizat kami, Tuhan Yes. Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat dalam hidup kami. Pintu-pintu terbuka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku Kau Allah yang maha besar, yang dahsyat dalam hidup kami. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Kami tinggikan nama-Mu. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya ada mujizat di dalam nama-Mu Yesus. Aku percaya mujizat terjadi dalam setiap hidup kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kami yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh kami rasakan dalam hidup kami. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat-Mu Tuhan dialami oleh umat-umat-Mu yang berseru kepada-Mu Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi nyanyikan pujian ini. Aku percaya, kami percaya mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Allah yang ajaib, yang luar biasa Tuhan, bekerja dalam setiap pribadi kami. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku Percaya ada mujizat. Sorak-sorai bagi Raja kita. Kami percaya mujizat terjadi bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah terima mujizat Tuhan daripada-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebuah permata tidak akan dapat menjadi indah tanpa sebuah proses pemotongan dan melalui gesekan yang menyakitkan. Demikian juga, tanpa tantangan, seseorang tidak akan menjadi orang yang kuat, tangguh, dan hebat. Itu sebabnya, ketika kita melewati setiap gesekan, masa sukar, percayalah Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi orang yang luar biasa, orang yang kuat, tangguh, dan hebat.
Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan. Saya percaya hari ini kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap saudara dan saya. Ada sebuah kesaksian yang saya mau akan bacakan di awal daripada episode Mesbah Mujizat kali ini. Kesaksian dari Ibu Siantien yang ada di Bandung. Pastor Lukas dan tim, saya mau bersaksi karena yang saya alami betul-betul karena mujizat Tuhan. Selama 17 tahun saya berdoa untuk masalah gini, dan saya meminta pembelaan Tuhan apa yang menjadi bagian saya dan bagian anak saya. Saya selalu menulis di chat Mesbah Mujizat untuk minta dukungan doa. Secara ajaib, pada tanggal 18 Februari 2022, ex-suami dan keluarganya memberikan apa yang menjadi bagian saya dan anak-anak saya. Puji Tuhan, saya yakin sekali pasti Tuhan Yesus yang menggerakkan hati ex-suami dan keluarga besarnya, karena menurut manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang pasti Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus juga pasti akan menolong saya dan anak-anak untuk menjual aset-aset Gonogini. Terima kasih Pastor Lukas dan tim. Saya selalu katakan waktu ikut Mesbah Mujizat sesuai namanya, saya dan anak-anak betul mengalami mujizat. Haleluya. Yang pasti tak pernah bosan. Saya berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus. Akhirnya doa saya dan anak-anak dijawab Tuhan di tahun yang ke-17. Terima kasih Pastor Lukas dan semua tim. Dan semua yang ikut Mesbah Mujizat pasti akan alami mujizat yang sama. Wow, luar biasa. Kesaksian dari Ibu Siantin yang ada di Bandung, 17 tahun berdoa, minta pembelaan Tuhan bagi jatah atau hak kekayaan yang harusnya dia dapatkan. Tetapi, saudara, ternyata doa selama 17 tahun tidak pernah sia-sia. Tepatnya bulan Februari tahun 2022 ini, Tuhan mengabulkan doanya. Haleluya. Saya percaya bukan hanya Ibu Siantin yang akan alami mujizat. Saya imani setiap saudara, para sahabat Mesbah Mujizat, saudara juga akan alami mujizat-mujizat yang dahsyat dan ajaib. Yang percaya, ayo coba kliklah di komen, katakan, saya terima mujizat saya dalam nama Yesus. Katakan bersama saya sekali lagi, saya terima mujizat saya. Saya terima mujizat saya. Saya terima mujizat saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya mau membahas sebuah topik yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi sebenarnya ini merupakan bagian daripada perjalanan kehidupan setiap kita. Tema Mesbah Mujizat hari ini adalah musibah mendatangkan mujizat. Musibah mendatangkan mujizat. Bagi orang dunia, musibah merupakan sebuah keadaan yang menghancurkan dan keadaan yang menakutkan. Tetapi ternyata bagi kita orang percaya, ternyata musibah justru merupakan kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saya dan bagi saudara. Sekali lagi, bagi Tuhan Yesus, musibah merupakan sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Dan sebagai orang percaya, saudara jangan down dulu. Jangan marah, jangan kecewa, jangan putus asa saat kita menghadapi musibah, kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, sebuah keadaan yang menyedihkan,
Tetapi mari kita belajar percaya bahwa musibah akan mendatangkan mujizat. Amin. Saudara-saudara, mari kita belajar lihat di dalam Alkitab kita, dalam Mazmur 34 ayat 20. Pemazmur Daud berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Wow, saudara, ayat yang cukup menarik sekali. Kemalangan orang benar banyak. Seringkali kita berpikir selama ini bahwa kalau jadi orang benar, sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti kita akan tidak lagi mengalami kemalangan. Memang Tuhan berjanji bahwa kalau kita dilindungi Tuhan, maka malapetaka tidak akan menimpa kita. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saudara sekalian, Pemazmur Daud berkata, kemalangan orang benar banyak. Artinya, sebagai orang benar, kita bisa mengalami banyak musibah. Kita bisa mengalami banyak masalah. Kita bisa mengalami banyak kemalangan. Tapi jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Ternyata Tuhan Yesus setia. Dia, saudaraku, kalau izinkan kita melewati sebuah musibah, sebuah malapetaka, percayalah Tuhan yang sama sanggup melepaskan kita dari setiap musibah dan malapetaka itu. Yang percaya, katakan amin. Bahkan pemazmur berkata lagi dalam Mazmur 71 ayat 20-21. Engkau Tuhan yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Wow, saudara, pemazmur Daud, seorang yang melekat di hati Tuhan, seorang penyembah, seorang yang cinta Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan banyak malapetaka. Saudaraku, ternyata sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa kita ini, saudaraku, tidak kebal dengan yang namanya masalah, tidak kebal dengan yang namanya penderitaan, tidak kebal dengan yang namanya malapetaka ataupun musibah. Tapi jangan takut. Kenapa? Kalimat berikutnya, Engkau Tuhan akan menghidupkan aku kembali. Wow, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Samudra raya itu gambaran tentang sebuah kondisi yang terdalam, titik terendah dalam hidup kita saat kita melewati masa-masa sulit. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menaikkan aku kembali. Haleluya. Tuhan akan mengangkat kita kembali dari titik terendah kita, alias Tuhan akan mempromosikan kita melalui musibah, akan terjadi mujizat. Yang percaya katakan amin. Ayat 21, Engkau Tuhan akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Haleluya. Akan ada penghiburan Tuhan. Bahkan Tuhan menambah kebesaran kita. Tuhan akan menambah berkat kita. Tuhan akan menambah kesaksian kita. Pengalaman kita. Bagaimana Yesus itu dahsyat dan hidup. Pada saat Tuhan izinkan kita melewati banyak malapetaka dan banyak kesulitan. So sekalian, hari ini mari kita belajar sebagai orang percaya. Kita tidak lagi putus asa. Kita tidak lagi memandang secara pesimis masa sulit yang sedang kita hadapi. Bersyukurlah kalau saudara sekarang menikmati masa kemuliaan, masa diberkati, masa dimanja Tuhan. Tetapi bagi saudara yang sedang lewati lembah kekelaman,
engkau sedang melewati malapetaka, persoalan yang berat, atau pergumulan, bahkan musibah tentang yaitu penyakit, atau keluarga yang kita cintai dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, ataukah bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, atau juga bahkan kegagalan dalam keluarga, atau masalah-masalah apapun juga dalam pekerjaan maupun ekonomi. Dengar janji Tuhan, bagi orang dunia, malapetaka adalah petaka yang tidak ada jalan keluarnya. Tetapi bagi orang percaya, haleluya, bagi orang percaya Yesus, malapetaka mendatangkan mujizat. Ayo coba ketiklah di komen, katakan malapetaka mendatangkan mujizat. Sekali lagi, malapetaka mendatangkan mujizat. Sekali lagi, malapetaka mendatangkan mujizat. Saudara lihat bagaimana pemazmur berkata bahwa Tuhan akan menaikkan aku kembali. Tuhan akan menambah kebesaranku. Tuhan akan menghibur aku. Dan itu semua dialami ketika kita berespon benar pada saat kita melewati malapetaka. Saudara, bagi orang dunia, sekali lagi, malapetaka adalah sebuah petaka yang tiada jalan keluarnya. Tetapi bagi kita orang percaya, malapetaka adalah cara Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya. Haleluya. Cara Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Ingat, percaya, masalah adalah emas dari Allah. Haleluya. Masalah adalah emas dari Allah. Dan percayalah, musibah adalah berkat dari Tuhan, walaupun dibungkus dengan bungkus kado yang jelek bernama masalah. Percayalah, pada saat masalah, seperti sebuah bungkus kado yang jelek, saat kita terus berespon benar, dan kita buka bungkus yang jelek itu, dalamnya, di balik masalah, akan ada berkat demi berkat, akan ada kemuliaan demi kemuliaan, akan ada kesaksian demi kesaksian, akan ada mujizat demi mujizat. Yang percaya katakan amin. Ayo coba ketiklah di komen, katakan masalah adalah emas dari Allah. Haleluya. Masalah adalah emas dari Allah. Masalah adalah emas dari Allah. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Saudara, ternyata musibah demi musibah itu sesuatu yang memang membuat kita sedih, membuat kita bisa putus asa dan menyerah. Tetapi justru di Alkitab, asal kita berespon benar, maka akan mendatangkan mujizat. Mari kita belajar beberapa bukti dalam Alkitab bahwa musibah mendatangkan mujizat. Yang pertama adalah Yusuf dari dibenci jadi dicintai dan dihormati. Yusuf dari dibenci jadi dicintai dan dihormati. Sudah lihat bagaimana Yusuf anak Yakub dalam kitab Kejadian. Dia dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak ke Mesir. Karena kakak-kakaknya benci, iri, dan sangat tidak suka dengan kehadiran Yusuf. Dan Anda tahu, ternyata justru malapetaka yang Yusuf alami, dia dijual sebagai budak ke Mesir, telah membawa Yusuf akhirnya menjadi penguasa Mesir. Luar biasa. Saudara, dan akhirnya kakak-kakak Yusuf satu kali sujud menyembah di depan Yusuf, sang pembesar, dan akhirnya mereka mendapatkan makanan. Bahkan mereka akhirnya dari membenci Yusuf menjadi mencintai dan menghormati Yusuf. Yusuf memelihara kehidupan kakak-kakak dan keluarganya. Itulah 12 suku Israel.
dari kelaparan yang ada di Mesir, dan bagaimana mereka melihat bahwa Yusuf yang dibenci akhirnya berubah menjadi dicintai, bahkan dihormati. Saya percaya hari ini apapun kesulitan yang kau hadapi, bahkan saudara dalam keadaan kau terpuruk, engkau dihina, engkau difitnah, engkau ditinggalkan, engkau dikhianati, engkau disakiti, engkau dilukai. Mari kita belajar berespon benar seperti Yusuf, bahwa saya dan saudara bisa juga seperti Yusuf. Dari kita dibenci, suatu kali Tuhan akan membuat kita jadi dicintai dan dihormati. Yang percaya, katakan amin. Nah, apa respon benar daripada Yusuf di tengah musibah yang dihadapi? A. Tetap mempercayai kesetiaan dan janji Tuhan. Tetap mempercayai kesetiaan dan janji Tuhan. Saudara, di tengah kesulitan yang sangat menyesakkan, jelas Yusuf sedih. Yusuf, saudaraku, dalam keadaan betul-betul terasing, betul-betul mengalami banyak keadaan yang buruk. Tetapi Yusuf tidak pernah meragukan kasih dan janji Tuhan. Hari ini, saudaraku, jangan cepat menyimpulkan apa yang sedang kau alami dengan cara negatif. Saudara mungkin berkata, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kalau Tuhan cinta saya? Mengapa saya bisa mengalami ini? Kenapa Tuhan setega ini? Saudara-saudara, mari kita belajar bahwa setiap musibah seringkali Tuhan izinkan, tetapi tanpa kita sadari, karena ada kesalahan di masa lalu kita, atau ada taburan buruk kita di masa lalu. Tapi mari kita belajar, percaya, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat jahat buat kita anak-anaknya. Walaupun terkadang Tuhan izinkan seolah-olah yang jahat kita alami, tapi di baliknya pasti ada berkat. Katakan amin. Respon benar Yusuf di tengah musibah. B. Yusuf rajin bekerja dengan sepenuh hati. Saudara, Yusuf tidak kemudian justru jadi orang yang patah semangat, lalu mengurung diri, mengasihani diri sendiri. Tidak. Lihat bagaimana Alkitab mencatat, waktu Yusuf dibuang jadi budak di Mesir, Yusuf rajin bekerja. Yusuf tetap bekerja dengan sepenuh hati. Lihat bagaimana sampai, saudaraku, prestasi Yusuf sebagai budak di rumah Potifar menonjol. Lihat bagaimana Yusuf sangat menonjol di antara budak-budak yang lain di rumah Potifar. Sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Potifar. Dan lihat bagaimana, saudaraku, ketika Yusuf difitnah dan masuk ke dalam penjara, tapi Yusuf bekerja dengan sepenuh hati. Yusuf bekerja dengan maksimal, dan akibatnya di dalam penjara pun Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan daripada kepala penjara. Sampai waktu Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun, dan Yusuf akhirnya, saudaraku, dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan Yusuf mengerjakan jabatannya, kedudukannya. Dia bekerja dengan sepenuh hati, sampai prestasi Yusuf benar-benar sangat mengagumkan. Hari ini, kalau saudara sedang terpuruk dalam kondisi pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun juga, jangan engkau terus mengasihani diri sendiri. Bangkitlah, terus bekerja, lakukan apa yang sudah bisa lakukan yang sesuai kehendak Tuhan, dan kerjakan segala sesuatu bukan asal-asalan, tetapi dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan baik. Bahkan respon benar Yusuf di tengah musibah. Yusuf
suka menolong orang lain. Haleluya. Saudara, mungkin kita berpikir kalau kita di posisi Yusuf, buru-buru menolong orang lain, menolong diri sendiri aja nggak bisa. Justru itulah cara Tuhan. Saudara, ketika engkau sudah tidak berdaya dan tidak bisa menolong dirimu sendiri, belajarlah menolong orang lain. Dan saat engkau menolong orang lain, percayalah Tuhan akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Percayalah saudaraku, kalau kita terus berbuat kebaikan di masa sulit, pada saat kita mengalami kesesakan, Tuhan yang akan bela dan pelihara dan berkati kita. Saudara, di masa pandemik ini, justru ketika gereja lockdown dan kemudian saudaraku, secara biaya operasional gereja BMC Philadelphia mengalami begitu banyak goncangan. Di saat itulah Tuhan gerakkan kami untuk kami menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan makanan. Dan sampai hari ini 2 tahun lebih, kami terus setiap Kamis pagi di depan gereja Bethany Miracle Center Philadelphia, kami bagi berkat bagi komunitas siapapun saja yang membutuhkan. Dan yang ajaib, lihat, justru itu menjadi sebuah alat Tuhan membawa berkat dan mujizat. Yusuf, dia suka menolong. Lihat, dia menolong mewujudkan impian Potifar. Bagaimana Potifar merindukan rumah serapi apa, maka Yusuf menolong mewujudkan mimpi Potifar. Lalu kemudian Yusuf juga menolong mewujudkan mimpi kepala penjara. Dia menolong bagaimana supaya semua tahanan, bahkan penjara bisa rapi bersih. Maka juga satu kali Yusuf menolong mewujudkan, menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan ketika Yusuf menolong mewujudkan mimpi orang lain, satu kali Yusuf kaget, mimpinya jadi kenyataan. Haleluya. Mimpinya sendiri jadi kenyataan. Yusuf akhirnya melihat kakak-kakaknya sujud. Dia ada sebagai seorang penguasa, pembesar. Saudara sekalian, hari ini suka menolong orang lain, menabur yang baik, menabur benih yang baik di masa kita berlinang-linang air mata. Percayalah, satu saat kita akan pulang membawa tuaian yang dahsyat dengan bersorak-sorai. Haleluya. Katakan bersama saya mau menabur kebaikan di masa sulit. Saya mau menabur kebaikan di masa sulit. Sekali lagi, saya mau menabur kebaikan di masa sulit. Saudaraku, respon benar Yusuf. Yusuf juga lulus dari godaan. Saudara, percayalah iblis selalu mau berusaha menjegal kita, menghentikan kita, untuk kita tidak bisa naik ke atas sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, seandainya Yusuf pada waktu dia dirayu, digoda oleh istri Potifar, bisa jadi, saudara, seandainya Yusuf terima, dia akan dapat banyak kekayaan. Tetapi Yusuf tidak pernah diangkat Tuhan jadi penguasa di Mesir. Dia cuma jadi penguasa di dalam rumah Potifar dan hanya jadi simpenan. Hanya jadi cowok simpenan daripada istri Potifar. Tetapi karena Yusuf lulus dari godaan, dia tidak mau jatuh dalam dosa, dia tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan angkat Yusuf sampai ke istana Raja Firaun. Hari ini saudaraku, apapun kondisi saudara, belajarlah untuk saudara terus berespon benar seperti Yusuf. Lihat bagaimana akhirnya Yusuf dari dibenci, akhirnya berubah menjadi dicintai dan dihormati. Ada seseorang menantu yang sederhana, dan istri dan keluarga mertua iparnya kaya raya. Maka menantu yang sederhana ini seringkali dihina, dibuli, dimusuhi, bahkan saudaraku dibenci oleh ipar-iparnya, bahkan mertuanya. Tetapi yang dia lakukan, dia terus, saudaraku, cinta Tuhan, dia mengampuni, lalu kemudian dia bekerja sebaik mungkin, sampai satu kali Tuhan buka jalan usaha, sehingga Tuhan angkat dia dan berkati dia. Apa yang terjadi satu kali, saudaraku, usaha
keluarga besar mertuanya mengalami kebangkrutan. Dan semua keluarga daripada istrinya, mertua dan ipar-iparnya kekurangan. Dan Anda tahu, akhirnya menantu yang tadinya dibenci, akhirnya dia menolong semua keluarga mertua dan juga ipar-iparnya. Sampai akhirnya orang ini dari dibenci jadi dicintai dan dihormati. Hari ini apapun kondisi Anda, percayalah asal kita berespon benar seperti Yusuf, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan memperbesar hidup kita, dan Tuhan akan menghibur saudara dan saya. Yang kedua, bukti di Alkitab bahwa musibah mendatangkan mujizat. Yang kedua adalah Daud dari kejatuhan jadi kebangkitan dan kemuliaan. Daud dari kejatuhan menjadi kebangkitan dan kemuliaan. Saudara lihat bagaimana kejatuhan Raja Daud dengan Batsheba. Saudaraku, sesuatu aib yang akhirnya bahkan membawa murka Tuhan. Bahkan kematian anak hasil daripada Batsheba dengan Daud. Walaupun Daud sudah berdoa puasa selama 7 hari, anak itu tetap mati karena sakit. Tapi yang menarik, saudaraku, ternyata setelah itu dari Daud dan Batsheba, lahirlah Salomo, Jedijah, beloved of Jehovah, anak yang dicintai Tuhan, anak anugerah, yang akhirnya kelak Salomo lah yang dipilih Tuhan, menggantikan Raja Daud, jadi Raja Israel yang ketiga, yang termasyur, terhormat, dan juga diberkati luar biasa. Lihat bagaimana Daud dari kejatuhan jadi kebangkitan dan kemuliaan. Saudara, saya tahu di antara kita mungkin kita sedang jatuh terpuruk. Mungkin kita jatuh dalam kegagalan, jatuh dalam kebangkrutan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam berbagai area-area yang lain. Dengar janji Tuhan. Kalau Tuhan bisa ubah Daud dari kejatuhan, berubah menjadi kebangkitan dan kemuliaan, maka Tuhan yang sama bisa tolong saudara dan saya. Asal kita berespon benar, seperti apa yang Daud lakukan. Mari kita belajar, respon benar Daud di tengah kejatuhan. A. Mau bertobat dan bertanggung jawab. Saudara, Daud waktu ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak membela diri, dia tidak membenarkan diri, dia tidak cari alasan, dia tidak cari kambing hitam, tapi Daud langsung mau bertobat. Dan saudara, dia bertanggung jawab, dia menikahi Batsheba. Saudara lihat bagaimana kita harus belajar. Kalau saudara dalam kejatuhan hari ini, mari kita harus berespon benar, cepat bertobat, bahkan kita bertanggung jawab. Yang menyedihkan ada banyak orang saat jatuh, justru dia cari bukan pengampunan Tuhan, tapi yang dicari adalah pembenaran diri. Dia cari alasan-alasan, seolah-olah bukan dia yang bersalah, dia menyalahkan orang lain dan sebagainya. Maka kejatuhan tidak akan berubah jadi kebangkitan dan kemuliaan. Daud cepat bertobat. Daud cepat mengakui dosanya. Daud tidak membela diri, tetapi Daud mengaku jujur, bertobat, meninggalkan jalannya yang jahat, dan dia mau bertanggung jawab. Hari ini, separah apapun dan sedalam apapun kejatuhan kita, mari kita cepat bertobat. Kasih karunia Tuhan terbuka buat kita. Dan percayalah bahwa Tuhan mau menerima kita apa adanya. Tetapi saat kita datang kepada Dia, Dia mau kita tidak hidup semau kita sendiri, tidak hidup apa adanya, tetapi kita mau mengenakan jubah pertobatan, dan kita akhirnya mengalami pemulihan. Saudaraku,
lihat bagaimana Daud berespon benar. B. Cepat move on. Saudara, Daud ini orangnya cepat move on. Nggak terus terpuruk dengan masa lalu. Dia cepat bangkit dan cepat kembali. Lihat bagaimana setelah anak daripada hasil dengan Batsheba mati. Padahal Daud sudah doa puasa 7 hari. Daud setelah tahu bahwa anak itu mati, dia nggak malah bunuh diri, tapi dia bangkit. Bahkan dia mandi berurap, lalu dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan, lalu kemudian dia makan, dan kembali pada istrinya, dia lakukan kembali hal yang dia bisa lakukan. Dan akibatnya Tuhan memberikan keberhasilan dan melahirkan Salomo. Hari ini, saudaraku, jangan terus larut dalam kesedihan, jangan terus tinggal dalam kejatuhan, move on, bangkit kembali. Kalau ada di antara kita yang sudah jatuh dalam dosa, memang tangan Tuhan siap menopang kita, tetapi jangan terus tinggal dalam dosa dan dalam kejatuhan kita. Bangkit dan tinggalkan dosa dan hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Dan lihat, saudaraku, respon benar Daud yang ketiga saat mengalami kejatuhan. C. Cepat belajar dari kesalahannya. Cepat belajar dari kesalahannya. Saudara, lihat bagaimana Daud, dia tidak mau ulangi kesalahan yang sama. Dan dia sadar bahwa dia jatuh dengan Batsheba ketika dia terjebak di zona nyaman. Pada waktu raja-raja harusnya pergi berperang, tetapi Daud hanya menyuruh anak buahnya maju berperang. Dia santai-santai di istana, dan disitulah dia tergoda dan jatuh dengan Batsheba. Akhirnya kalau Anda baca, Daud sampai tua, dia terus mau maju berperang pada waktu raja-raja maju berperang. Sampai Daud nyaris terbunuh, maka anak-anak buahnya berkata, "Tuan, jangan lagi ikut maju ke depan medan peperangan, supaya musuh tidak membunuh Tuan." Lihat, ini mengindikasikan bagaimana Daud cepat belajar dari kesalahannya. Daud juga pernah buat kesalahan ketika dia, saudaraku, mengangkut tabut perjanjian. Saudaraku, bukan dipikul oleh para imam, tapi dinaikkan ke atas kereta lembu, yang akibatnya membuat Usa mati. Di situ Daud cepat belajar. Ternyata dia mau bertobat, dia mau perbaiki, dia cepat move on, sehingga akhirnya dengan cara yang benar, tabut diangkut, dipikul oleh para imam, dan dibawa ke kota Daud. Dan di situ Daud alami yang namanya kebangkitan dan kemuliaan. Hari ini, saudaraku, apapun kejatuhan yang sedang kau alami, apapun kegagalan yang sedang kau alami, mari berespon benar seperti Daud. Maka dari kejatuhan, Tuhan bisa ubah jadi kebangkitan dan kemuliaan. Ayo coba ketiklah di komen, katakan, Tuhan bisa ubah kejatuhan saya jadi kebangkitan. Haleluya. Tuhan bisa ubah kejatuhan saya jadi kebangkitan. Sekali lagi, Tuhan bisa ubah kejatuhan saya jadi kebangkitan. Cepat bertobat, cepat perbaiki, belajar dari kesalahan, dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bukti di Alkitab bahwa musibah bisa mendatangkan mujizat. Yang ketiga, Naomi dari kehilangan jadi terkenal. Haleluya. Naomi dari kehilangan jadi terkenal. Kalau saudara membaca kitab Rut di Perjanjian Lama, Naomi dengan suaminya Elimelek, dengan 2 orang anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion, saat Bethlehem alami kelaparan, mereka pindah ke Moab. Dan di sana, saudaraku, justru keadaannya mengerikan. Mereka semakin mengalami kebangkrutan, tidak semakin baik. Dan akhirnya, saudaraku, Mahlon, Kilion, dan Elimelek mati. Sehingga akhirnya di rumah itu hanya tinggal 3 orang janda, Naomi dan 2 orang menantunya, Orpa dan Rut. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya Rut betul-betul bangkrut, sudah nggak punya apa-apa. Dia kehilangan harta, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Tapi yang menarik,
kalau Anda baca terus dalam kitab Rut, akhirnya melalui musibah yang Naomi alami, Tuhan mendatangkan mujizat. Naomi dari kehilangan, dia mengalami jadi terkenal. Haleluya. Dari kehilangan jadi terkenal. Kenapa? Karena Naomi awalnya dia berespon salah. Tapi untungnya akhirnya Naomi berespon benar. Sehingga akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Respon benar Naomi di tengah kehilangan. Kembali ke Bethlehem. Saudara, Naomi akhirnya mau kembali pulang ke Bethlehem. Arti nama Bethlehem adalah House of Bread, rumah roti. Yesus adalah roti dari surga. Roti Bethlehem ini gambaran adalah Yesus Kristus sendiri. Bethlehem gambaran Tuhan Yesus, sang roti hidup. Kalau saudara mau alami dari kehilangan justru jadi terkenal, maka beresponlah benar seperti Naomi. Kembalilah ke Bethlehem. Kembalilah kepada Yesus. Bagi saudara yang sudah lama jauh dari Tuhan, bukalah hatimu, kembali mendekat kepada Yesus. Kembali ke Bethlehem, saudara. Jangan tinggalkan Bethlehem. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, hari ini juga bukalah hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka musibah bisa mendatangkan mujizat. Apa respon benar daripada Naomi? B. Tetap mencintai di tengah duka. Saudara, Naomi ini di tengah duka dia tetap mencintai menantu-menantunya, Rut dan Orpa. Dan lihat saudaraku, dia dalam kondisi terluka, kondisi kehilangan. Dia tidak malah freeze, beku, tawar hati, malah penuh dengan kepahitan, tidak. Tapi Naomi terus dipenuhi dengan cinta, dan dia membagikan cinta. Itu sebabnya dua menantunya, walaupun mertuanya sudah nggak punya apa-apa, tetap mereka mau ikut mertuanya. Kenapa? Saya percaya karena mereka merasakan cinta dari Naomi mertuanya. Saudara-saudara, di tengah saudara kehilangan banyak hal, saudara, mari belajar cintai Tuhan. Cintai Yesus lebih dari segala-galanya. Dan cintai sesama saudara. Dan lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk mengekspresikan cinta yang benar di dalam Tuhan. Apa respon benar Naomi di tengah kehilangan? C. Tetap mengajarkan apa yang benar di tengah kekecewaan. Tetap mengajarkan apa yang benar di tengah kekecewaan. Saudara, kalau Anda baca kitab Rut, sebuah kisah ajaib. Bagaimana waktu Naomi dan Rut pulang ke Bethlehem, mereka nggak bawa apa-apa, tetapi mereka membawa iman percaya kepada Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya Rut mau cari makanan bagi dirinya dan bagi mertuanya. Yang menarik, Naomi memberi nasihat-nasihat yang berharga. Terutama ketika akhirnya Rut, saudaraku, ternyata mengambil sisa-sisa jelai di ladang Boas, orang yang kaya raya. Dan Boas ini masih kerabat daripada keluarga Elimelek, almarhum suami Naomi. Tapi yang menarik, kalau Anda baca bagaimana Naomi di tengah kekecewaan dan kehilangannya, dia memberi nasihat-nasihat yang benar, nasihat-nasihat yang baik, termasuk supaya Rut menantunya minta perlindungan kepada Boas. Dan dia, saudaraku, tetap memberi nasihat yang baik. Dan lihat, Naomi tidak menjerumuskan Rut untuk, menjual diri bagi orang kaya di masa mereka kesesakan. Tidak. Tetapi justru dengan sebuah tindakan yang sangat elegan.
Kalau Anda baca, saudaraku, bagaimana Naomi memberi nasihat dan pesan kepada Rut menantunya, untuk akhirnya pada malam hari, dia, saudaraku, mau tidur di bawah kaki daripada Boas. Untuk apa? Minta perlindungan agar Boas mau menebus, saudaraku, semua apa yang dari keluarga Elimelek, suami Naomi. Dan akhirnya benar-benar ketika nasihat yang baik dari Naomi diberikan dan Rut kerjakan, maka akhirnya Boas yang kaya raya menebus semua apa yang telah hilang daripada Elimelek, almarhum suami Naomi. Dari kehilangan, maka semua kembali kepada Naomi. Bahkan Rut menantunya dinikahi oleh Boas. Dan yang ajaib, dari janda yang miskin jadi janda yang kaya raya. Dan yang ajaib, dari pernikahan Boas dan Rut, akhirnya lahirlah keturunan kelak Raja Daud. Bahkan lahirlah keturunan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebuah musibah kehilangan akhirnya berubah menjadi terkenal. Hari ini, saudaraku, kehilangan apa yang sedang kau alami? Mungkin ada saudara yang kehilangan pekerjaanmu, kehilangan reputasimu, engkau mungkin dihancurkan, dijelekkan, difitnah, atau engkau kehilangan orang-orang yang kau cintai. Hari ini, jangan sampai engkau kehilangan Yesus. Kembalilah ke Bethlehem, dan tetaplah menabur kasih, dan tetap memberi nasihat yang baik. Jangan sampai kita memberi nasihat yang merusak dan menghancurkan diri kita dan orang lain. Saudara, percayalah kalau Tuhan bisa mengubah Naomi dari kehilangan jadi terkenal, Tuhan yang sama sanggup mengangkat saudara dan saya. Ayo, coba ketiklah di komen, katakan, Tuhan sanggup mengangkat dan mengubah hidup saya. Haleluya, Tuhan sanggup mengangkat dan mengubah hidup saya. Sekali lagi, Tuhan sanggup mengangkat dan mengubah hidup saya. Kesimpulannya, percayalah bahwa di balik setiap musibah, masalah, kemalangan yang kita alami, ternyata bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizatnya buat saudara dan saya. Dan hari ini belajarlah untuk kita berespon benar. Percayalah bahwa Alkitab, saudaraku, sudah memberikan contoh dan kesaksian bagaimana Yusuf dari dibenci jadi dicintai dan dihormati. Lihat bagaimana respon benar Yusuf, saudaraku, di tengah musibah dia tetap mempercayai kesetiaan dan janji Tuhan. Yusuf juga tetap, saudaraku, rajin bekerja dengan sepenuh hati, suka menolong orang lain. Bahkan Yusuf lulus dari godaan. Hari ini, teladani kehidupan Yusuf. Maka saudara akan melihat, dari dibenci, engkau akan dicintai dan dihormati. Katakan amin. Yang kedua, lihat bagaimana Daud dari kejatuhan jadi kebangkitan dan kemuliaan. Saudara sekalian, memang kita tidak mau jatuh. Dalam nama Yesus, biar kita tidak jatuh. Tapi kalau ada di antara kita yang sudah sempat jatuh, maka bangkitlah, berespon benar. Seperti Daud, dia cepat bertobat. Dan kemudian dia mau sungguh-sungguh, saudaraku, mencintai, saudaraku, dia sungguh-sungguh mau, saudaraku, bertanggung jawab. Dan juga Daud mau, saudaraku, yaitu belajar dari kesalahannya. Dia cepat move on. Dan yang ketiga, lihat bagaimana Naomi dari kehilangan jadi terkenal. Dan respon benarnya adalah dia kembali ke Bethlehem. Kembalilah mendekat kepada Yesus. Tangan Tuhan terbuka lebar. Seperti anak yang terhilang. Kembali ke rumah Bapa. Dan biarlah kasih Yesus
memenuhi saudara dan saya. Naomi juga terus tetap mencintai di tengah duka. Bahkan dia tetap mengajarkan apa yang benar di tengah-tengah kekecewaannya. Hari ini, mari kita belajar percaya. Musibah bagi orang dunia adalah sebuah malapetaka yang tiada jalan keluarnya. Tapi bagi orang percaya, musibah mendatangkan mujizat. Ayo coba klik di komen, katakan musibah mendatangkan mujizat. Siapa saudara yang mau alami mujizat demi mujizat? Yang mau alami seperti Yusuf, dari dibenci jadi dicintai, bahkan dihormati. Mengalami seperti Daud dari kejatuhan, justru mengalami kebangkitan dan juga kemuliaan. Seperti Naomi dari kehilangan, justru jadi terkenal dan diberkati. Kalau saudara mau, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah belajar akan firman-Mu, dan biar kami semua betul-betul menjadi pelaku firman-Mu. Ajari kami mulai hari ini Tuhan, berespon benar pada saat kami melewati masa-masa sulit, melewati musibah, melewati kondisi terberat dalam hidup kami. Sebab janji-Mu, Engkau akan mengangkat kami dari samudera yang terdalam. Engkau akan membesarkan kami kembali, bahkan akan menghibur kami. Kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan akan meluputkan kami dari semuanya itu. Bapa, dalam nama Yesus, biar semua sahabat Mesbah Mujizat boleh mengalami Tuhan mujizat yang dahsyat dan ajaib, dan tetap berespon benar, tetap mencintai Tuhan, mencintai sesama di masa sulit. Dan kami tetap mau jadi saluran berkat di tengah-tengah kami sendiri sedang membutuhkan berkat. Dan kami percaya kemurahan dan anugerah-Mu akan mengangkat dan menolong kami. Dan tolonglah Tuhan untuk negara Indonesia, untuk negara-negara termasuk kami berdoa buat Tuhan Ukraina, Rusia Tuhan, tolong Tuhan biar Engkau campur tangan, biar ada perdamaian kembali. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biar sungguh-sungguh Engkau juga membuat hamba-hamba-Mu yang melayani di berbagai gereja di seluruh penjuru dunia ini Tuhan, tetap sungguh-sungguh kuat, bertahan di masa sulit, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Berkati setiap kami, apapun pergumulan kami, apapun permohonan doa kami, Tuhan setia, Tuhan akan mengabulkan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan maupun kami pikirkan. Mari angkat tangan saudara, sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saya percaya bahwa masalah adalah emas dari Allah. Saya percaya bahwa musibah adalah sebuah berkat yang dibungkus oleh Tuhan dengan kertas kado yang jelek yang bernama masalah. Tapi percayalah, dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dan saya yakin setiap kita diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, maka saudara-saudara tolong Anda bisa share kepada teman-teman Anda, lalu Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan Anda bisa kemudian juga komen dan like, dan juga saudaraku, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, haleluya, setiap hari, ya kan, saudaraku, maka YouTube channel Bethany Miracle Center selalu hadir dalam program yang menjadi berkat, jam 6 sore waktu Jakarta, atau saudaraku jam 6 pagi waktu New York, Amerika, dan juga hari Minggu jam 9.50 malam waktu Jakarta akan ada live streaming daripada ibadah online daripada Gereja Bethany Miracle Center di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, atau jam 9.50 pagi waktu New York, Amerika. Tolong Anda bisa ikuti supaya benar-benar kita terus alami berkat Tuhan yang ajaib, dan kalau ada kesaksian, jangan malu bersaksi. Jangan sungkan-sungkan bersaksi. Kirimkan kesaksian Anda ke
email mesbahmujizat@gmail.com atau juga ke WhatsApp ataupun di komen-komen ini. Dan juga Anda kalau ada permohonan doa silakan untuk Anda kirim, dan saudara kami tim doa BMC akan mendoakan saudara. Dan saudara, untuk kita bisa lebih punya kedekatan dalam komunitas kita, Anda bisa follow Instagram saya Lukas Kusuma dan juga Bethany Miracle Center. Dan juga di Facebook ada, Anda bisa add Bethany Church ya. Lalu kemudian juga di page PDT Lukas Kusuma. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan menolong kita menghadapi setiap kesesakan, malapetaka, mendatangkan mujizat buat setiap kita. Tuhan memberkati. Kami dari tim Mesbah Mujizat mengucapkan happy birthday buat Master Bapak.